Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Owen Sebastian dengan NIM 122300731. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur atau flowchart dari sistem informasi akuntansi yang ada di dalam supermarket. Di dalam supermarket sendiri ada 7 departemen atau bagian yang ada. Di antaranya adalah departemen gudang, departemen penjualan, departemen pelanggan, departemen pengiriman, departemen kaset, departemen akuntansi, dan departemen akuntansi persediaan. Nah, departemen gudang sendiri berfungsi untuk memastikan ketersediaan barang untuk dijual dan menjaga kualitas barang agar tetap baik. Departemen penjualan sendiri berfungsi untuk melakukan interaksi langsung dengan pelanggan dan memastikan transaksi penjualan berjalan dengan lancar. Kemudian di bagian pelanggan ini berfungsi untuk membangun hubungan atau relasi yang baik dengan pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dan nyaman dengan layanan yang ada di dalam supermarket. Kemudian di bagian pengiriman ini berfungsi untuk memastikan barang yang dibeli pelanggan sampai dengan selamat. Kemudian di bagian kasir sendiri berfungsi untuk menerima pembayaran dari pelanggan dan memberikan bukti struk pembayaran kepada pelanggan. Kemudian di bagian akuntansi ini berfungsi untuk menghasilkan laporan keuangan yang menjadi acuan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang bagian akuntansi persediaan ini berfungsi untuk memastikan bahwa persediaan barang terkelola dengan baik sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok nantinya. Oke, kita mulai dulu dari bagian gudang, di mana bagian gudang menerima FPT lembar 2. FPT itu kepanjangan dari faktur penjualan tunai. Kemudian dihasilkan dalam bentuk dokumen. Kemudian bagian gudang mempersiapkan pengelolaan barang yang terdiri dari barang dan dokumen yaitu faktur. Kemudian barang dan faktur ini dicatat dan diserahkan kepada petugas pengiriman. Kemudian di bagian penjualan ini di mana departemen penjualan menerima order pembelian dari pelanggan yang nantinya akan dihasilkan dalam bentuk dokumen yang bernama order pembelian atau PO. Kemudian order pembelian atau PO ini ditandatangani oleh departemen penjualan. Kemudian akan menghasilkan lembar kedua PO. Kemudian lembar kedua PO ini nanti diserahkan kepada pelanggan. Kemudian bagian penjualan nantinya akan membuat faktur penjualan tunai rangkap 3 yang terdiri dari lembar asli, lembar 2, dan lembar 3 yang nantinya akan diterima oleh departemen pelanggan. Kemudian di departemen pelanggan ini mendapatkan barang dan lembar FPT yang berasal dari departemen pengiriman, di mana departemen pengiriman ini menyerahkan dahulu barang dan lembar kedua SPT kepada bagian pelanggan. Kemudian bagian pelanggan membuat order pembelian yang nantinya akan dihasilkan dalam bentuk order pembelian atau PO, yang nantinya order pembelian atau PO ini diserahkan kepada bagian penjualan untuk ditandatangani. Kemudian bagian pelanggan menerima lembar PO dan bagian pelanggan ini menerima lembar asli yang berasal dari departemen penjualan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran ke kasir, di mana pelanggan menyerahkan alat pembayaran yaitu berupa uang tunai. Kemudian setelah membayarkan uang kepada kasir, pelanggan akan menerima struk pembayaran dan menerima FPT atau faktur penjualan tunai yang terdiri dari struk pembayaran dan juga FPT. Kemudian di bagian pengiriman ini
di mana Departemen Pengiriman mengambil lembar asli yang kemudian dihasilkan dalam bentuk dokumen, dan kemudian nantinya lembar asli ini akan diserahkan kepada bagian akuntansi untuk dicocokkan. Kemudian kita lanjut ke bagian kasir, di mana bagian kasir ini menerima alat pembayaran atau pembayaran dalam bentuk uang dari pelanggan. Kemudian bagian kasir melakukan penyotoran ke bank, di mana ada dua dokumen, yaitu bukti setor lembar kedua dan lembar lainnya. Untuk yang bukti setor lembar kedua ini akan diserahkan nantinya kepada bagian akuntansi persediaan. Kemudian di bagian akuntansi ini mencocokkan lembar asli yang berasal dari Departemen Penjualan. Kemudian lembar asli ini digunakan untuk melakukan pembukuan penjualan tunai. Kemudian Departemen Akuntansi juga melakukan penyerahan SPT asli kepada akuntansi persediaan untuk dicek nantinya. Kemudian akuntansi persediaan mengakumulasikan seluruh penjualan dalam bentuk daftar penjualan, kemudian membuat bukti memorial untuk pembayaran HPP dan dihasilkan dalam bentuk bukti memorial. Dan akuntansi persediaan juga menerima SPT asli dan mengarsipkan SPT asli. Dan begitu alur penjualan prosesnya. Terima kasih.